Wa qala alaihi salatu wassalamu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ad-dinun nasihatu. Agama itu merupakan nasihat. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasul. Liman? Nasihat itu haknya siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, lillahi. Yang pertama, haknya nasihat itu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wali kitabihi, dan untuk kitab Allah. Wali rasulihi, dan utusan Allah. Wali a'immatil muslimina, dan pemimpin-pemimpin muslimin. Wa ammatihim, dan umumnya muslimin. Hadirin channel TV Hamzah yang saya hormati, dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengutip daripada Syekh Khattabi bahwasanya haknya Allah itu merupakan harus kita mengenal Allah akan sifat-sifatnya. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah, itu harus kita ketahui, harus kita pelajari. Karena itu merupakan daripada nasihat-nasihat agama. Jadi harus mempelajari kitab tauhid gitu, supaya kita mengenal lebih kepada zat yang menciptakan kita. Man arafa nafsah arafa rabbah. Kalau pengen kenal sama Allah, kenalin diri. Siapa diri ini, dari apa diciptakan, mau apa diciptakan, hendak kemana diciptakan. Yang endingnya semuanya adalah alhamdulillah dan inna lillah. Dari Allah pulang ke Allah. Itu haknya Allah. Supaya kita ngaji tuh. Kalau kita mengaku beragama tapi kita tidak mengkaji ilmu tauhid, itu bisa jadi kita tidak termasuk orang-orang yang beragama. Bahkan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Yang kedua, haknya nasihat itu adalah li kitabihi, untuk kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran. Bagaimana cara meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, dan sehingga Al-Quran itu menjadi suatu hal yang fundamentalis, ya, suatu yang penting, yang harus kita kaji seksama. Jangan hanya sebatas bisa baca saja, tapi bagaimana kita mengetahui isi kandungan-kandungannya, bahkan jauhnya kita dapat merealisasikan atau mengamalkan daripada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul. Itu haknya kitab. Wali rasulihi, haknya para rasul, ya, tadi mengetahui apa yang menjadi perkara wajib bagi rasul, apa yang wajib yang mustahil bagi rasul, dan apa yang jaiz bagi rasul. Yang semuanya itu termaktub dalam aqaidul iman. Tinggal kaji lagi tauhidnya. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Haknya siapa agama itu menjadi nasihat? Li a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin muslimin. Sehingga kita bagaimana cara menghormati muslimin, pemimpin-pemimpin muslim, bagaimana mentaati. Kata Allah, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin.
Siapa orang yang taat kepada pemimpin berarti dia taat kepada Rasul. Siapa orang yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak taat kepada pemimpin muslim, maka dia tidak taat kepada Rasul. Kalau dia tidak taat kepada Rasul, berarti dia tidak taat pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun zaman sekarang pemimpinnya bukan hanya sebatas muslimin itu agamanya saja, bukan gitu. Kalau agamanya doang mah gampang. Tapi pemimpin-pemimpin yang muslimin seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, itulah pemimpin-pemimpin muslimin, pemimpin-pemimpin yang memang menaungi dan mewadahi, mengkepalai daripada muslimin. Yang pada akhirnya masalihul muslimin, kemaslahatan muslimin itu benar-benar diperhatikan. Kalau sekarang mana? Ya, dalam arti banyak diskriminatif terhadap muslimin. Jadi maksudnya a'immatil muslimin bukan kepada orang-orang yang sebatas identitas gitu. Pemimpin yang bukan hanya sebatas identitasnya saja Islam, tapi pemimpin yang cenderung hati dan pemikirannya untuk masalihul muslimin. Itulah yang harus kita wajib taati. Wa ammatihim. Yang selanjutnya, agama menjadi nasihat haknya untuk keseluruhan muslimin. Bagaimana muslim satu dengan yang lain saling gotong royong. Muslim yang satu tidak boleh menggibah kepada yang lain. Muslim yang satu kepada yang lain merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Al-mu'minu 'alal mu'mini kal jasadil wahid. Mukmin yang satu terhadap mukmin yang lain seperti halnya satu badan. Bila satu anggota yang sakit, yang lain juga ngerasain. Oh, pipi, sakit gigi, wah Allah. Kepala teng-tengan, bener nggak itu? Terus mata nyer-nyeran, tangan kesemutan, kaki gemeteran. Yang pada akhirnya tidur tak enak, makan nggak ketelan, ya Allah. Tuh. Kalau yang satu muslim lagi ditindas, lagi dianiaya, maka harus timbul rasa marah, rasa ingin membela. Nah, kudu ada itu. Ini ada muslimin dianiaya, ada kiai, ada ulama dianiaya, kita diam aja. Paling kagak pal yugoyir biadih pertama. Nggak bisa. Pabilisani. Pal yugoyir biadih. Pabilisani, pabikolbi. Yang ketiga pabikolbi, doain. Ya Allah, biar selamat kiai. Lagi diskriminalisasi. Kriminalisasi. Nah, gitu. Sehingga kita wajib setiap saat mendoakan muslimin. Hukumnya wajib tuh. Kalau orang dia mengaku beriman, tapi dia satu hari tidak mendoakan muslimin secara keseluruhan, maka itu turun derajat, sudah termasuk munafik. Makanya dianjurkan ba'da shalah, Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wajib mendoakan. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Wa hadza, dan bermula ini kitabun, itu kitab al-lafna yang kami susun, akan kitab, wa jama'na, dan kami kumpulkan fihi pada kitab, nubzan, halnya ringkasan, minan nasaihid niyati, dari nasihat-nasihat bangsa agama, wal wasaya al imaniyati, dan wasiat-wasiat bangsa keimanan. Wa qasadna, dan kami bermaksud bizalika, dengan itu kitab, an naf'a, akan manfaat,
wal intifa'a dan memanfaatkan, wat tadzakkura dan bermaksud musannif dengan kitab ini yaitu akan mengingatkan, wat tazkiri dan yakni mengingatkan, li anfusina bagi diri kami, wali ikhwanina dan bagi saudara-saudara kami, minal muslimina dari golongan muslimin. Wa qad ja'alna dan sungguh kami jadikan hu akan kitab bi'ibaratin dengan bahasa sahlatin yang mudah, qaribatin yang dekat, wa alfazin dan lafaz-lafaz atau kata-kata salisatin yang ringan, yang enteng, mafhumatin yang dipaham, hatta yafhama sehingga bisa memahami hu akan itu kitab siapa al-khosu orang yang pintar atau orang yang khusus, wal amu dan orang yang umum, min ahlil imani dari ahli iman, wal islami dan Islam. Hadirin channel TV Hamzah yang kami hormati, selanjutnya musannif memberikan sebuah gambaran terhadap apa yang dikarangnya dengan maqalah wa hadza kitabun, kitab ini gitu kata musannif, allafnahu wa jama'nahu fihi, yang telah kami susun gitu. Allafna kami susun, kami kumpulin nih di dalam ini kitab, nubzan sebagai ringkasan. Ringkasan nih karena king banyaknya yang menjadi nasihat-nasihat agama diperinci lagi nih oleh musannif. Terima kasih kepada musannif dengan perincian, dengan keilmuan, dengan keberokan musannif sehingga terciptalah sebuah karya. Kita tinggal apa? Baca sama ngamalin. Nggak usah ngarang gitu. Ilok uman baca sama ngamalin nggak bisa. Wah, nggak bisa. Wah, susah baca kitab, Bang. Ya udah, ngaji. Kalau udah tahu amalin, gitu kan? Dikasih kuping kan? Nah, untuk mendengarkan pendengaran yang baik. Ringkasan daripada nasihat-nasihat agama, wasiat-wasiat keimanan, yang mana tujuan dari musannif mengarang ini kitab tidaklah lain wa qasadna bidzalika an-naf'a, supaya ini kitab jadi manfaat nih, bisa digunakan halayak ramai. Oleh musannif dikarang, musannif punya murid, muridnya punya murid lagi, sampai alhamdulillah kita yang mutaakhirin, orang-orang baru kemarian, masih merasakan daripada manfaat karangan-karangan musannif. Alhamdulillah. Sehingga kita nggak gelap nih, gelap. Jalanan kalau gelap bisa nggak? Iseng saudara. Belum ada riwanya, belum ada begalnya, wah iseng. Itulah gambaran hidup. Kalau kita tidak tahu arah dan tujuan, bahkan kita tidak tahu cahaya-cahaya dalam jalan, satu tersesat, dua mungkin akan hilang jejak, yang pada akhirnya menjadi orang yang sengsara dan orang-orang yang belangsak. Nauzubillah. Kudu bersyukur nih kita bisa ngaji. Kudu bersyukur. Nikmat, bener-bener nikmat nih. Wal intifa' tujuannya setelah bisa dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan, digunakan tuh. Bukan hanya sebatas tahu, tapi intifa'. Udah bisa dibaca, diapain? Diamalin. Yang nggak tahu jadi tahu, yang jadi udah tahu lakuin biar tidak tersesat. Wa tadzakkura, untuk mengingat diri kepada Allah, wa tazkira, dan mengingatkan. Tuh, tazakkur mah diri ingat sendiri, tazkir mah mengingatkan kepada halayak ramai. Nah, di sini li anfusina,
wali ikhwanina, supaya ini manfaat dan ini bisa saling mengingatkan kepada diriku, terkhususnya terlebihnya untuk kaum muslimin termasuk kita. Ini mengamalkan daripada ayat Allah dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada kewajiban di antara kita, yaitu tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wasiat. Wa qad ja'alnahu bi'ibaratin sahlatin qaribatin wa alfazin salisatin mafhumatin. Dan musonib udah mah diringkas daripada nasihat-nasihat yang begitu banyak dalam agama. Juga dalam menulisnya musonib menggunakan bahasa-bahasa yang ringkas, bahasa-bahasa yang mudah, biar nggak pati mikir santri tuh gitu. Tapi mikir juga ya. Kalau nggak bisa mah puyang baca kitab, bener. Nah, kalau nggak bisa baca, dengerin. Kata Rasul kan, kun aliman, jadi orang alim, ngajarin orang. Kalau bisa, nggak bisa ini susah. Au muta'aliman, orang yang ngaji. Ngaji juga kagak paham-paham ini. Au sami'an, dengerin dah cukup. Kalau nggak mau bawa kitab, nggak mau ngaji kayak di pesantren, dengerin. Kayak aki-aki di rumah tuh. Nggak dengerin juga kagak kagak apa? Kagak sempet. Membanyakan waktu ngojek dari pagi sampai malam. Muhibban, au muhibban, jadilah orang yang cinta terhadap orang-orang ngaji. Ini mah ngaji dilarang. Jangan, udah mah kita kagak ngelarang sama yang lain. Kudu seneng, kudunya mah ada orang ngaji nih, bekelin nasi goreng, gitu tuh tanda cinta tuh. Pembuktian, gua seneng sama orang ngaji, gua seneng doang. Tapi mana ininya? Apa namanya? Pembuktiannya nggak bisa. Kalau cinta kudu dengan bukti. Bawain apa nasi goreng, ayam habis ngaji biar pada makan, sate, begitu kudunya. Ini mah cinta doang. Nggak ada ya, kita mampuan juga begitu kan nah gitu. Nah, kemampuan aja habis-habisan. Bagian ada orang ngaji pura-pura kagak tahu. Nah, ini kadang-kadang salah meletakkan pada cinta. Wala takun khamisan, yang terakhir kata Rasul, jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Ngajar kagak, alim kagak, muta'alim kagak, sami'an kagak, muhiban kagak. Nih, orang yang celaka nih kata Rasul. Jangan sampai yang kelima. Apa kalau yang terakhir mah jelek aja udah. Ranking murid 40, ranking 40, jelek udah itu, udah ketahuan. Tidak bermutu. Jadi musonib setelah diringkas dalam mengarang ini kitab menggunakan bahasa-bahasa yang ringan supaya bisa dipaham oleh semua kalangan. Hatta yafhamahu al-khasu wal-amu min ahlil iman wal islam, sehingga siapa saja bisa memahami daripada karya musonib, baik itu yang pintar atau yang khas atau yang am, orang-orang yang biasa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang khas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wasammainahu, dan kami menamakan, wasammaina, dan kami menamakan hu, akan kitab, kitaban nasaihid diniyati, akan kitab nasaihid diniyah. Apa artinya? Nasihat-nasihat bangsa agama, wal wasaya al imani yati, dan wasiat-wasiat bangsa iman. Ini kitab namanya apa nih? Kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Jadi dua tuh. Tapi seringnya dengar apa? Kitab Nasaihul Ibad apa Nasaihud Diniyah nih, ada dua nih. Ayo kedua lempeng Nasaihud Diniyah.
yang pada akhirnya musannif nas'alullaha an yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karimi. Nas'alu, kami memohon, Allah, kepada Allah Ta'ala, halnya maha tinggi Allah, an yaj'ala, bahwa menjadikan Allahu akan kitab khalison, karena atau akan yang ikhlas murni, liwajhihi, karena zat Allah al-karimi yang mulia, wa muqarriban, dan karena mendekatkan diri, ila jawarihi, kepada bertetangga dengan Allah, fi jannatin naimi, dalam jannatin naim, surga yang penuh kenikmatan. Wa an yu'azzima, dan semoga Allah membesarkan an-naf'a, akan manfaat, bihi, dengan kitab, lana, bagi kami, kata musannif, walikafati ikhwanina, dan bagi seluruh saudara-saudara kami, minal mu'minina, dari golongan mukminin. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah, waliyudzalika, itu yang mengurus akan ikhwanina minal mu'minin, wal qadiru, dan yang mampu, alaihi, atas zalika. Wa hasbuna, dan bermula kecukupan kami, Allahu, itu Allah. Wa ni'ma, dan sangat bagus apa al-wakilu, mewakilinya. Wa ma taufiqi, dan tidak bermula taufik atau petunjukku, illa billahi, kecuali itu tetap dengan pertolongan Allah. Alaihi, kepada Allah, tawakkaltu, aku tawakal, berserah diri. Wa ilaihi, dan kepada Allah, anibu, aku kembali. Pada akhirnya ditutup oleh permohonan-permohonan. Setelah musannif awalnya mengatakan tidak ada daya upaya, tidak mempunyai ilmu, dan segala sesuatu yang terjadi hakikatnya merupakan Allah yang mentakdirkan, yang pada akhirnya permohonan, ya Allah, kami mohon, nas'alullaha, ya Allah, saya mohon karangan ini kholison liwajihil karim, murni ikhlas karena Allah. Segala sesuatu yang dilakukan bukan kholison, nggak ada apa-apanya. Karena kata Allah, sesuatu yang disandarkan kepada selainku, maka tidak akan berbuah apapun, nggak ada hasilnya. Pahala aja udah nggak ada, hilang. Karena niatnya apa tadi? Selain Allah. Udah, pokoknya sholat kita karena Allah, sedekah kita karena Allah, ngaji kita karena Allah semuanya. Hilangkan kemampuan diri. Jangan sampai ada di titik hati kita bahwa yang kita lakukan merupakan keinginan, apa yang diinginkan oleh diri. Sholat pengen mendapatkan ketenangan, salah. Jadi begini, segala sesuatu yang kita lakukan istuning mengerjakan perintah dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas Allah mau ngasih apa, Allah Sami'un alim. Allah yang maha tahu. Wa in tukhfuhu, jika engkau jelaskan atau engkau tidak jelaskan, Allah mah mengetahui. Jangankan yang diomongkan, yang dipikirkan, dalam hati aja Allah mah itu mengetahui dengan keras. Berisik nih hati. Ya Allah, saya ngajar pengen motor, saya ngajar pengen punya gaji, ntar beli motor. Itu udah gak ikhlas tuh.
Itu nggak ikhlas, buang tuh. Ya Allah, saya kerja untuk jadi orang kaya, buang. Kerja mah tanda bersyukur kita kepada Allah. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Sholat begitu, puasa juga begitu. Puasa Ramadan ngarah gugur kewajiban, salah. Karena Allah tanamin dalam hati. Jangan ada sesuatu yang kita perbuat kecuali kita mengabdi diri kepada Allah. Karena secara hakikat kita bisa berbuat pun karena Allah. Ini kita bisa ngaji nih karena Allah izinin datang. Kalau Allah nggak ngizinin, kita nggak bakalan datang. Makanya kalau udah sholat, alhamdulillah ala ni'mati ta'atik. Ya Allah, terima kasih saya dikasih izin bisa sholat. Noh yang lain mah, tuh perbandingannya, tidak semua muslimin bisa sholat seperti kita. Ya Allah, terima kasih saya dikasih izin ngaji. Nggak usah pengen yang lain-lain. Pinter, kaya, punya jabatan, punya kedudukan, punya komara, punya pengaruh di mana, itu buang. Karena istuning kita sehatnya aja nih Allah yang ngasih. Banyak saudara kita yang lagi sakit pengen sehat, pengen. Kita nggak pengen sehat, bahkan kita kadang-kadang lupa sama sehat. Tapi dikasih sama Allah, udah sehat. Diajak ngaji, males. Diajak sholat, males. Istilahnya, ada karyawan, tapi udah dikasih gaji, disuruh kerja kagak mau. Dipecat gitu. Dipecat, saudara. Kita mah, enggak, ya Allah, gawean kita dikit, beratan sama manusia. Manusia gawe dari pagi sampai sore, ya, digaji 2 juta. Tapi gawe sama Allah jam 5 menit, jam 12, setengah 4 5 menit, maghrib 5 menit. Itu kalau 5 menit gitu ya. Kadang-kadang kan ngetrek aja kita mah, ngetrek aja gitu, woeng ya. Sembayang sholat cepet amat, udah apa dari kecil gitu. Jadi kita kadang-kadang begitu tuh. Kerjanya dikit, sekali kerja bukan yang bagus, asal-asalan juga. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha baik, sayang sama kita. Baik ya Allah. Coba bayangin kalau kita dosa sama Allah diwujudin sekarang. Sekali dosa benjol. Kalau enggak sekali dosa ngelihat empuan yang enggak pakai kudungan, mata kotok, dengerin musik yang haram, bikin lawan, langsung budak, ya, ngambil punya orang, tangan hilang, ya kan? Tapi Allah tutupin as-sattar, yang maha menutupi segala aib. Kita sering berbuat dosa, tapi kita tidak terlihat oleh orang lain. Tapi kita nggak bisa mengingkari bahwa dosa itu ada di dalam hati kita. Makanya kudu banyak-banyak bersyukur. Sekalinya kita ibadah khalison liwajhil karim. Udah, nggak usah niat ya ada yang lain. Bukan karena duit, bukan karena wanita, bukan karena jabatan, bukan karena komara, pengaruh kedudukan yang lain, buang. Kita ta'abbud dan ibadah kepada Allah hanya semata-mata ridhonya Allah. Biar Allah senang, biar Allah gembira dengan perbuatan kita. Kedua, musannif memohon dengan karya ini, yaitu wa muqarriban ila jawarih, mendekatkan diri. Salat itu buat kita taqarrub. Ngaji itu supaya kita taqarrub. Makanya kalau ngaji duduk yang benar. Ya. Pakai pakaian yang rapi, karena kita ngajinya pengen menghadap kepada Allah. Ini ngaji pakai kaosnya kaos partai. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana ulama-ulama dulu dalam melakukan perbuatannya ketika ngaji, yaitu seperti contohnya Imam Malik. Imam Malik nih mau baca hadis, beliau mandi dulu.
bersiwak dulu, dandan dulu, pakai baju yang rapi, pakai wangi-wangian, baru duduk Imam Malik. Karena apa? Karena yang dibaca adalah makalah Nabi. Kita mah jangankan makalah Nabi, Al-Quran aja udah jalan ke inte. Bener nggak ini? Bener ya Allah. Santri kudu malu. Sehari semalam nggak baca Quran mah malu. Kudu malu sama Allah, sama manusia. Kuat HP aja HP. Sekalinya ngaji ngerokok mulu ngerokok. Ya elah. Jangan begitu. Kudu dengan adab. Yufhamul ilmu bil adab. Bisa dipahaminya ilmu itu dengan adab, dengan tata krama. Tata krama. Jadi segala sesuatu niatkan dalam hati kita karena melakukan perintah Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ngaji jangan asal-asalan. Wa an yu'azziman naf'a bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin. Dan musannif memohon kepada Allah supaya Allah memberikan yang besar kemanfaatan daripada kitab ini, khusus bagi musannif, umumnya bagi kita, yaitu merubah karakter dari tidak tahu kepada tahu, merubah dari karakter buruk menjadi baik, merubah yang kurang yakin menjadi yakin. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ngaji dan sering ngaji. Ada perubahan positif, ada perubahan ke arah yang baik, sehingga pesan-pesan agama sedikit demi sedikit kita dapat realisasikan, kita dapat lakukan dalam keseharian kita. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu minallahi hadithan wa man asdaqu minallahi qilan. Waman, dan siapa, ahsanu itu lebih bagus, minallahi dari Allah. Apanya? Haditsan, ucapannya. Waman, dan siapa, asdaqu itu lebih benar, minallahi daripada Allah. Apanya? Qilan, ucapannya. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah engkau, Allah, kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa kepada Allah.
Wala tamutunna, dan jangan kalian mati illa kecuali wa antum halnya bermula kalian muslimuna, itu yang muslim. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan agama Allah, jami'an halnya semuanya, atau yakni semuanya, jadi taukid ya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpisah atau bercerai-berai. Wadhkuru, dan ingatlah olehmu ni'matallahi, akan nikmat Allah, alaikum kepadamu. Idh kuntum, tatkala adalah kalian a'daan, itu bermusuhan. Fa'allafa, kemudian melembutkan Allah baina qulubikum, antara hati-hati kalian. Fa asbahtum, maka jadi kalian bini'matihi, dengan nikmat Allah, ikhwanan, itu yang bersaudara. Wa kuntum, dan adalah engkau ala syafa hufratin, itu tetap atas tepi jurang, minan nari, dari neraka. Fa'an qadha, kemudian Allah selamatkan kum, kepadamu, minha, dari hufrah, minan nar. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinu, menjelaskan siapa Allahu Allah, lakum, bagimu, ayatihi, akan ayat-ayat Allah, la'allakum, mudah-mudahan kalian, tahtaduna, itu menerima hidayah. Wal takun, dan jadilah engkau, dan jadilah minkum, itu tetap di antaramu, siapa, ummatun, umat, yada'una, yang mengajak, ummatun, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan menyuruh atau memerintah itu ummah, bil ma'rufi, akan kebaikan, wa yanhauna, dan mencegah itu ummah, anil munkari, dari kemunkaran. Wa ulaika, dan bermula itu ummah, humul muflihuna, itu orang-orang yang beruntung. Wala takunu, dan jangan adalah engkau, kalladzina, itu tetap seperti orang, tafarraqu, yang bercerai-berai, ladzina, wakhtalafu, dan berselisih, ladzina, mim ba'di ma, dari setelah perkara, jaa, yang datang, hum, kepada ladzina, apa, al-bayyinatu, penjelasan. Wa ulaika, dan mereka itu, alladzina tafarraqu, lahum, itu tetap bagi ulaik, azabun, azabun, bermula siksa, azimun, yang pedih. Hadirin channel TV Hamzah rahimakumullah, memulai pembahasan daripada kitab ini, musannif langsung menuliskan akan firman Allah surah Al-Imran ayat 102 sampai 105, bahwa yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, hei orang-orang beriman, kudu takwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah.